selamat malam Bapak, selamat malam teman-teman. Perkenalkan, nama saya Maria Yulia Trisha, NIM 1703030017, kelas A semester 7. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan materi pertemuan yang ke-15, sosiologi terapan. Materi pertama yang saya akan bahas pada kesempatan ini yaitu tentang semua orang harus tahu dasar-dasarnya seperti cara menggunakan komputer. Jadi di sini pada pertemuan bagian pertama di sini menjelaskan tentang cara menggunakan komputer. Masyarakat global yang kaya media dan bergantung pada teknologi. Sekolah lambat untuk melatih guru secara berbeda atau untuk mengubah kurikulum mereka. Pendidikan orang dewasa, pusat-pusat sudah angkuh dengan teknologi. Perpustakaan telah memasuki usia informasi dengan sopan, dan pejabat pemerintah lamban membekali warga dengan keterampilan dan informasi yang mereka butuhkan untuk mengakses layanan kejahatan yang bermigrasi ke dunia maya. Pengusaha telah membujuk sekolah untuk mengembangkan bakat pemuda untuk memecahkan masalah, bekerja dalam tim, komunitas skate efektif, dan menjadi lebih mudah dengan perangkat telekomunikasi. Tetapi sebagian besar sekolah tetap terjebak dalam damar. Dampak monumental dari defisit literasi individu dan hubungan antara tingkat melek huruf yang rendah dan kejadian kemiskinan, setengah pengangguran, kebijakan, sikap apatis pemilih dan penahanan sungguh mengecewakan bahwa ada panggilan yang tegas belum terdengar dari tingkat tertinggi untuk memobilisasi sumber daya bangsa untuk memajukan agenda keaksaraan dasar Bayu yang komprehensif. Yang kedua tentang minum dan Firehose. Orang Amerika terserentak pada tahun 1993 ketika hasil dari survei nasional keakrasaan orang dewasa mengungkapkan bahwa hingga 1 dari 2 orang di atas usia 16 tahun kurang memiliki keterampilan untuk melakukan banyak membaca, menulis, dan tugas komputasi yang dianggap perlu untuk berfungsi dalam sehari-hari kehidupan. Lebih dari 1/5 orang dewasa memiliki keterampilan melek huruf yang sangat rendah dan biasanya tidak berhasil menjalankan fungsi seperti menemukan persimpangan di peta jalan atau menghitung total biaya pembelian dari formulir pemesanan. Terlalu sedikit sumber daya yang mengalir keluar sekolah populasi dan melek huruf dan pelatihan ulang orang dewasa tetap menjadi langkah anak-anak dari lembaga pendidikan. Mengingat kenyataan ini, yayasan bahan yang menjadi sandaran masyarakat saat ini terbuat dari pasir dan sangat membutuhkan dari menopang. Pada awal 1990-an, komunitas perpustakaan mengidentifikasi literasi informasi sebagai keterampilan penting yang harus dimiliki di zaman di mana komputer mikro dan alam semesta 500 saluran mempercepat kebutuhan untuk menemukan, mengevaluasi makanan, dan menggunakan informasi secara efektif. Jika kita akan minum dari api selang dengan miliaran halaman web di ujung jari kita, maka kita harus memilikinya keterampilan untuk mengatur alirannya. Pendekatan terbaru terhadap tantangan literasi di dunia secara konsisten mendefinisikan dirinya sendiri adalah untuk mengidentifikasi konstelasi keterampilan dan kompetensi dalam termasuk kemampuan untuk memanfaatkan alat informasi dan komunikasi untuk memenuhi tujuan individu, komunitas, dan organisasi. Pendekatan ini kompleks dan dinamis, baik dalam mendefinisikan apa hubungan kita dengan yang baru tersebut. Alat dan pembelajaran harus
dan dalam memanfaatkan kompetensi mereka untuk menutup kesenjangan di arena keterampilan kognitif dan teknis lainnya. Keterampilan keaksaraan abad ke-21 sangat penting untuk dikuasai sebagai keterampilan ekonomi aktivitas dan layanan publik bermigrasi secara online. Keberhasilan perusahaannya juga bergantung pada teknis dan keterampilan kognitif, termasuk kemampuannya untuk membandingkan pusat dan untuk menemukan dan transportasi ke pusat dan daftarkan anaknya. Mengasah keterampilan baru seperti komputer dan kefasihan internet, masalah pemecahan kebutuhan dan literasi media tidak menggantikan kebutuhan untuk mengembangkan keterampilan. Bahkan saat pembelajaran menjadi lebih mandiri secara online, pelajari masih perlu membaca, menulis, berhitung dengan baik. Hubungan antar literasi ini menyerupai seutas tali jalinan diskrit keterampilan. Jika digabungkan memperkuat keseluruhan. Jelas seseorang tidak bisa gerbang internet dalam inkarnasi saat ini sebagai media berbasis teks tanpa keterampilan kognitif yang mendasari. Berikut yaitu daftar keinginan Paul Guro. Keterampilan khusus untuk suatu zaman, sama seperti seorang Neanderthal yang memungkinkan membutuhkan membuat alat batu saat berburu permainan. Pencari kerja kontemporer di posisi keterampilan yang dapat dipasarkan dapat menemukan kesuksesan di lingkungan eksternal. Sementara seorang Neanderthal pasti memperoleh keterampilan yang tidak akan pernah dimiliki orang-orang modern. Beberapa negara melompati tetangga mereka dengan fokus pada kepemimpinan tentang menciptakan iklim yang tepat untuk teknologi informasi dan komunikasi untuk berakar dan tumbuh. Di Costa Rica misalnya, seluruh bangsa sekarang terhubung ke mil terakhir dengan teknologi serat optik, infrarencana, pengembangan struktur yang sesuai dan terintegrasi sepenuhnya tujuan pembangunan manusia, ekonomi, dan lingkungan bangsa. Dengan tujuan agresifnya yaitu memberikan semua anak akses ke email di menarik investasi teknologi tinggi dan dalam bioteknologi serta informasi layanan dan komputasi. Negara kecil ini telah melambungkan dirinya ke dalam garis depan masyarakat informasi. Contoh lain dari pengembangan teknologi operasi di Estonia, Finlandia, dan Singapura menunjukkan potensi informasi dan alat komunikasi untuk meningkatkan standar hidup mereka. Yang terakhir yaitu berjalan ke Timbuktu. Mengangkat isu ke tingkat kebutuhan dasar merupakan sinyal politik dan kepemimpinan. Industri dan sumber daya perlu dimanfaatkan untuk memastikan bahwa Ulatians mendapatkan akses ke layanan penting serta beragam formal dan kesepakatan pendidikan formal untuk mengantar bangsa digital. Ini penting bahwa tolok ukur ditetapkan untuk mengukur kemajuan dan memegang keputusan pembuat bertanggung jawab atas tindakan atau kelambanan mereka dari waktu ke waktu. Itu mungkin berguna untuk memeriksa tolok ukur dan jadwal sepanjang beberapa dimensi majalahnya. Apa yang kita sebut lebar, tinggi, dan dalamnya. Lebar mengacu dengan jumlah perangkat per pengguna di berbagai institusi termasuk rumah. Jadi tujuan pemerintahan Clinton untuk menghubungkan 100% kelas ruangan dalam arti satu dimensi, fokus sisi penawaran dan infrastruktur. Baik, itu saja materi yang saya sampaikan pada malam hari ini. Minta maaf apabila penjelasannya kurang jelas dan vokalnya tidak jelas. Selamat malam dan terima kasih.